Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arga Suara Iskandar. Kali ini kita akan membahas tentang handling request. Jadi sebelumnya yakni kita overview dulu bagaimana handling request itu. Jadi handling request itu nanti yang ini menangani permintaan dari user. Jadi request dari user akan ditangani oleh gimana dari awalnya user ini melakukan request seperti ini. Misal kita ingin mengakses aplikasi kita. Nah, saat kita mengenter ini tadi, maka yang diakses yakni ini dinamakan request. Jadi usernya meminta request untuk mengakses halaman basic web. Jadi seperti tadi, di mana saat user melakukan request yang pertama yang dijalankan yakni entry script. Entry script itu seperti yang kemarin dapat kita lihat yakni pada index.php. Dia akan menjalankan ini pada entry scriptnya, selanjutnya menjalankan aplikasinya. Dia run application, ini run application, dia menjalankannya. Lalu setelah menjalankan entry script, yang kedua yakni menjalankan aplikasinya tadi. Nah, pada saat menjalankan aplikasi ini akan dilakukan resolve root. Nah, pada resolve root ini dia akan ada request komponen. Jadi nanti pada resolve root ini dia menentukan mengakses kontrol yang mana dan action apa. Setelah lagi resolve root dan mengambil request komponen, akan di-create controller. Jadi akan dibuat controllernya apa, lalu pada controller nanti juga dibuat actionnya. Setelah diketahui actionnya apa, nah setelah actionnya diakses nanti pada controller yang telah ditentukan, akan dilakukan filter. Misal filter usernya sudah login atau belum. Nah, jika sudah login maka akan dilakukan action lagi. Ada action di bawah sini dan akan meload modelnya jika membutuhkan model. Di sini modelnya pada umumnya berasal dari database meskipun ada yang tidak. Lalu setelah meload model maka akan merender view-nya dan memberikan respon kepada usernya, respon komponen, lalu dikembalikan lagi ke user. Nah, selanjutnya jika tadi pada filter ini tidak lolos atau belum login, maka akan diberikan respon. Misal responnya ada misal not authorized atau ada harus login terlebih dahulu, lalu dikembalikan kepada user. Jadi apapun hasilnya nanti pasti akan dikembalikan kepada user untuk responnya. Oke, ini tadi proses requestnya. Jadi user membuat request ke entry script, lalu membuat konfigurasi dan akan menetapkan rootnya, membentuk komponen aplikasi yang bernama request, lalu membuat controller instance untuk menangani request, dan controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Oke, selanjutnya adalah bootstrapping. Jadi bootstrapping ini proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi menerima dan memproses request yang datang. Jadi pada bootstrapping ini akan dilakukan sebelum usernya membuat request atau menerima dan memproses request yang telah dilakukan oleh user. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat yakni entry script dan aplikasi. Jadi pada bootstrapping nanti ada dilakukan pada entry script yakni pada web.php tadi dan pada aplikasinya. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library yang berbeda didaftarkan. Ada dua library autoloader di mana ada dari composer yakni autoload.php dan autoloader melalui file kelas dari. Nah, pada autoload.php tadi ini yang akan dilakukan bootstrapping. Selanjutnya pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal yang akan dijalankan. Sebagaimana yang kita tahu pada object oriented ini, di mana basisnya ini basis object oriented. Jadi jika kita menjalankan sebuah objek atau sebuah kelas, maka yang pertama kali dikerjakan yakni konstruktornya. Dan pada konstruktornya nanti pada ini akan dikerjakan pre-init, yakni melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base path. Nah, jadi dilakukan konfigurasi properti yang penting nanti pada pre-init ini. Lalu meregister di base application error handler. Jadi nanti juga akan meregister error handler untuk menangani error-error, lalu menginstalasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, dan juga akan memanggil fungsi init yang nanti memanggil base bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Jadi jika kita lihat pada web pada config web.php, dan di sini ada bootstrapping. Ini bootstrapping, nah dia menjalankan log ini yang dikerjakan tadi, maksudnya komponen bootstrappingnya. Jadi yang dikerjakan tadi yakni lognya.
Selanjutnya mengincludekan file extension manifest di vendor use of extension.php. Jadi extension yang diperlukan juga akan diincludekan pada extension.php, dan membuat dan menjalankan komponen aplikasi atau modul-modul represent pada properti bootstrap dari aplikasi. Oke, selanjutnya karena bootstrap dilakukan sebelum menangani request, pastinya hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Jadi seperti yang dikatakan tadi, di mana bootstrapping dikerjakan sebelum menangani request. Jadi sebelum requestnya ditangani atau diproses, maka akan dilakukan bootstrapping. Maka yang perlu dikerjakan hanya komponen-komponen penting saja, karena untuk menambah kecepatan dari web kita. Jadi jika banyak komponen yang dikerjakan, nanti saat user melakukan request, maka menerima responnya akan sangat lama, karena pada proses bootstrappingnya banyak yang perlu dilakukan pada komponennya. Makanya yang hanya dikerjakan nanti yakni komponen yang penting-penting saja. Lalu pada model production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Ini contohnya. Jadi yang logout ini bisa kita tidak jalankan jika ingin mencari lebih cepat lagi untuk webnya. Oke, selanjutnya adalah routing. Jadi yang dimaksud dengan routing yakni ketika metode y menjalankan fungsi run yang dipanggil oleh IntelliScript. Jadi pada IntelliScript tadi kita lihat di web PHP. Nah, ketika fungsi run ini dijalankan, maka nanti akan dipanggil hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang. Jadi request yang datang dilakukan resolve dan menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Jadi ketika request datang, aplikasinya di run, dilakukan resolve request, lalu menjalankan control action yang sesuai dengan requestnya. Nah, maka hal ini disebut dengan routing. Lalu proses resolve tadi ditangani oleh metode y resolve yang akan menghasilkan route valid jika controller yang sesuai dipanggil, control action yang sesuai dipanggil. Route tidak valid akan menjalankan not found HTTP exception ini. Lalu jika tidak ada route, maka akan menjalankan default route akan dipanggil. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menjalankan basic web, lalu mahasiswa/index, maka yang akan dimunculkan adalah seperti ini jika route-nya valid, jadi ada. Tapi jika route-nya tidak valid, misalnya mahasiswa.logopop, nah ini akan menjalankan not found exception. Selanjutnya, jika kita tidak menyebutkan route-nya seperti ini kan kita tidak menyebutkan route-nya, maka yang diakses sebelumnya adalah route default-nya, di mana sudah kita tentukan route default-nya yakni mahasiswa index yang sebelumnya kita lakukan pada percobaan sebelumnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada I2 ini juga ada namanya catch all route. Artinya kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action, misalnya dalam aplikasi maintenance. Jadi contohnya jika ini kecuali ini set of play. Jadi ketika aplikasi kita maintenance atau ada pengembangan, maka jika usernya mengakses melakukan request pada web kita, pada halaman yang akan dituju, nanti akan diarahkan ke halaman yang ada pada catch ini. Pada contoh ini diarahkan ke set of line. Jadi tidak menghasilkan halaman error, tapi akan diarahkan ke halaman yang kita tentukan. Contohnya jika kita buat ini, kita masuk ke dalam metode PHP, lalu kita tambah di sini catch all, lalu kita misal site above. Jadi seperti ini. Jadi apapun halaman yang akan kita akses, misalnya kita akses home akan diarahkan ke about, akses kontak akan diarahkan ke about, akses mahasiswa akan diarahkan ke about. Jadi nanti seperti ini. Jadi nanti seperti ini untuk catch all-nya. Ini kita hapus lagi. Jadi contohnya seperti tadi, yakni apapun yang akan diakses oleh request oleh user, maka akan diarahkan ke site yang kita tentukan pada catch all ini. Oke, selanjutnya yakni request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek pada
yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP header, cookies dan lain-lain. Jadi pada ini request direpresentasi dengan objek request. Dan di dalamnya nanti bukan cuma request tapi ada banyak, ada seperti HTTP headers, ada cookies dan lain-lainnya. Lalu parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode request post yang akan mengembalikan parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode request get atau request post. Jadi nanti hasilnya seperti pada $_get dan $_post pada PHP native. Di mana contohnya jika kita ingin mengambil ID pada parameter pada request dengan get, kita bisa menggunakan get lalu dalam kurung petik satu ID. Pada post juga sama, post. Jadi tergantung metode requestnya apa. Selanjutnya kita juga dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Jadi kita juga melihat metode HTTP-nya, misal if nanti pengembaliannya semua adalah boolean, jadi misal metodenya is ajax atau metodenya is get atau is post. Bisa digunakan seperti ini untuk melihat metode yang digunakan. Lalu informasi HTTP headers dari sebuah request dapat diakses melalui properti request headers. Jadi informasi HTTP-nya karena banyak informasi yang akan ditampilkan pada HTTP headers, nah itu bisa kita akses melalui properti request lalu di 2 headers. Contohnya misal get accept. Ini bisa menggunakan headers get accept lalu user agent-nya has user agent-nya apa. Jadi bisa kita akses seperti itu jika ingin melihat informasi dari HTTP headers. Lalu kita juga bisa melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna. Caranya yakni dengan menggunakan request lalu apa yang kita lihat, misal hostname kita bisa menggunakan user host atau user IP atau bisa menggunakan IP. Jadi contohnya jika kita ingin melihat user agent-nya maka bisa kita mengakses propertinya. Caranya yakni bisa kita buat di sini. Yang bisa buat dari nanti bisa kita tampilkan di sini untuk user agent-nya nanti ada di sekitar sini. Di sini ada di controller view, action view. Di sini bisa kita buat post sama dengan i $app request dan misal user agent. Lalu kita tambahkan di bawah sini untuk kita kirimkan parameter infonya, variabel infonya dari info. Nah nanti setelah kita kirimkan nanti infonya dari sini, lalu bisa kita akses di view. Kita tambahkan di sini, kita menggunakan H3 dalam akses halaman ini dengan agent. Kita tampilkan di sini info. Nah saat kita refresh maka ini tampilkan user agent yang kita gunakan yakni Mozilla 5.0. Maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi itu untuk bagaimana caranya nanti kita bisa lihat user hostnya atau user IP-nya. Tinggal kita ganti-ganti tadi. Oke, selanjutnya adalah request URL. Jadi request URL ini yang ditulis pada user. Jadi misal ketika user melakukan request, apa yang ditulis misal seperti ini ada .com/admin/index.php/product $ID sama dengan 100. Nah ini bisa kita akses properti-propertinya, jadi bisa terbagi-bagi. Nah jika kita menggunakan URL maka nanti yang di-return yakni hanya URL-nya, yakni tidak menampilkan hostname-nya dan tidak membawa hostname-nya. Jadi URL-nya yakni admin/index sampai pada server sini. Jadi itu URL-nya, jadi tidak ada server name-nya. Lalu absolute URL yakni semuanya mulai dari HTTPS sampai dengan 100 ini nanti. Jadi absolute URL-nya semua yang dituliskan oleh user nanti. Lalu host info akan hanya menampilkan hostname-nya yakni dari http://example.com. Lalu path info hanya menampilkan path-nya yakni /product, di mana ini path-nya. Lalu query string yakni query string itu setelah tanda tanya ini ID sama dengan 100 itu query string. Dan jika kita mengakses URL jadi setelah server name dan sebelum end script-nya itu
base script URL-nya, yakni itu base URL-nya yakni admin. Lalu untuk script URL-nya yakni admin/index.php, jadi address script-nya ada di mana, admin/index.php, dan server name-nya itu ini example.com. Lalu server portnya 80 jika pada aplikasi kita portnya itu 80. Jadi nanti bisa kita akses ingin menampilkan yang mana atau ingin melihat yang mana, bisa dipilih yang ini. Selanjutnya response. Jadi response ini adalah sebuah pengembalian atau jawaban yang diterima user dari requestnya. Misalnya ada user bertanya, nah pertanyaan dari user itu adalah request, dan saat ada orang menjawab pertanyaan user itu adalah responsnya. Jadi setelah aplikasi menangani request, objek response akan dibuat dan dikirimkan penggunanya. Jadi setelah requestnya ditangani, diproses pada control action tadi apa saja yang dibutuhkan dan dikembalikan, objek response akan dibuat dan dikirimkan kepada penggunanya. Objek response ini berisi informasi HTTP seperti status code-nya, HTTP header dan body. Misal status code-nya misal 200 atau 404 atau 500, itu HTTP status code-nya, dan HTTP header dan body-nya apa saja. Misal headers-nya itu kayak authors-nya atau seperti itu. Lalu menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan manipulasi properti response headers. Jadi jika pada HTTP headers, pada headers-nya yang kita tambahkan berbagai properti lagi, kita dapat manipulasi properti response headers ini. Contohnya, misalnya kita ingin menambah, jadi kita ambil dulu headers-nya apa, headers yang ada sekarang, misal $header sama dengan $f$f lalu response header, itu untuk mengambil headers-nya yang sekarang. Dan jika kita ingin menambah, kita bisa menggunakan add ini, headers add pragma no cache, ini menambahkan header pragma lalu value-nya no cache. Ini add untuk menambah dan set untuk mengubah. Jadi misal kita ingin mengubah misal status code-nya yang ingin kita ubah, jadi set status code misal apa 200, 300, ini kita ubah. Jadi itu perbedaan antara add dan set. Jadi add ini untuk menambah yang belum ada dan set ini untuk mengganti atau mengupdate yang sudah ada. Lalu pada kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan objek response karena aplikasi sudah membuat secara otomatis melalui return value dari control action. Jadi pada kasus sederhana ini kita tidak perlu lagi merubah-rubah headers-nya atau menambah karena sudah dibuat otomatis oleh pada control action-nya. Selanjutnya session dan cookies. Jadi pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variable prober, session dan cookie. Jadi perbedaan session dan cookie ini biasanya digunakan untuk menyimpan kayak semacam data user pada web server dan browser. Jadi cookie ini disimpan pada browser yang digunakan user, jadi di sisi user, sedangkan session ini disimpan pada server. Jadi di sisi server misalnya pada keranjang belanja atau pada bahasa yang digunakan pada web. Nah, jadi misalnya disimpan pada session, nanti misal user mengakses dari browser lain, maka yang ditampilkan yakni dari sessionnya ini tetap misal bahasa Inggris, maka yang ditampilkan ini bahasa Inggris, sedangkan cookie ini dari sisi browsernya. Contohnya pada Y, session dan cookie dikelola dalam objek kelas yang didapat diakses melalui variabel session dan cookie. Jadi bisa kita akses melalui sini, dia ada dalam kelas f lalu objek session dan cookie. Bisa di sini YF session, YF cookie. Untuk cookie-nya yakni YF request cookie, dan pada cookie ini ada dua yakni YF request, ada pada request dan cookie atau F response cookies. Jadi ada dua. Contohnya seperti ini penggunanya, misal pada session yakni jika kita ingin melihat session yang ada, misal ini get language session, get language. Sebelumnya kita menyimpan session pada sebuah variabel, isinya yakni f session. Dari sini kita ambil sessionnya, lalu kita lihat get language. Jadi session dengan key-nya language, apa yang language yang digunakan, atau menggunakan array seperti ini. Selanjutnya jika kita ingin mengset session, ini tadi melihat session dan ini mengset, kita bisa menggunakan session set. Jadi lalu menggunakan seperti ini, jadi key-nya apa, language, dan value-nya NAS. Jadi ini key dan ini value-nya, atau menggunakan array bisa langsung seperti ini dan nanti menggunakan sama dengan diisi value-nya apa. Atau seperti ini cara mengakses pada native.
Selanjutnya untuk cookie, jadi kita tangkap cookie-nya di app request cookies. Dan jika kita ingin melihat language cookie value, jadi cookies get value language end. Nah, artinya ini kita mengambil get value language jika ada, maka kita keluarkan yang ada tadi misal bahasa Inggris, atau jika tidak ada maka yang ditampilkan ini n ini defaultnya. Default language-nya kita set ke n. Lalu add new cookie untuk menambah cookie, jadi seperti ini kita menambah cookie pada response, kita tangkap response cookie, lalu cookiesnya kita tambah misal name-nya nanti atau key-nya language dan value-nya ZHCN. Jadi seperti itu untuk mengakses session dan cookie-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai handling request pada J2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.